Terimalah pasangan sebagaimana adanya. Kekurangannya bukan untuk dicela, bukan untuk jadi bahan amarah, bukan untuk direndahkan. Kekurangan yang ada semestinya untuk diterima dan diperbaiki bersama. Ada saatnya belajar berdamai bila kekurangan itu sesuatu yang tak lagi bisa dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dalam kehidupan rumah tangga, tidak sedikit cekcok suami istri berawal dari hal-hal sepele. Saat kondisi fisik lagi payah, kondisi psikis kurang stabil, saat seseorang sedang dirundung banyak masalah, apa saja bisa menjadi pemicu ketidaknyamanan. Bila respon atas ketidaknyamanan ini kurang tepat, sangat mungkin memancing pertengkaran. Ini hal wajar sesungguhnya. Toh seiring waktu, biasanya cekcok reda dengan sendirinya. Yang tidak wajar bila cekcok oleh hal sepele begini terjadi secara berulang. Hanya karena nada bicara istri sedikit meninggi, amarah suami meledak. Hanya karena suami sedikit telat pulang kerja, istri memborbardir dengan pertanyaan yang menyudutkan. Hanya karena anak tidak rampung ngerjain PR, suami istri saling menyalahkan. Hanya karena dipanggil tidak segera menjawab, pasangan tersinggung merasa diabaikan. Atau hal-hal remeh lain misalnya. Cekcok yang berulang tentu sangat mengganggu dan kontraproduktif bagi terwujudnya kebahagiaan keluarga. Bila kebetulan Anda termasuk model keluarga yang seperti ini, segeralah sadar dan segera hentikan. Segeralah mencari jalan keluar dari lingkaran kebiasaan yang tak berujung itu. Ribut, cekcok oleh hal-hal remeh, berulang-ulang, hanya membuat Anda kehilangan banyak waktu untuk bisa fokus pada persoalan lain yang lebih penting. Ibarat Anda sedang berpacu dalam sebuah arena sirkuit, Anda merasa telah menjelajah ke sana kemari, menempuh perjalanan yang panjang, menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Tapi ya begitu, hanya di situ-situ saja. Saatnya Anda berani mengambil inisiatif untuk mendewasa, keluar dari sikap kanak-kanak dan lebih jernih menyongsong agenda demi agenda keluarga. Konflik berkepanjangan sejatinya adalah akibat. Tentu ada sebab musabab yang lebih substantif, yang lebih inti. Mengapa Anda begitu mudah tersulut amarah? Mengapa Anda begitu sensitif dengan kesalahan pasangan? Mengapa Anda sebegitu gampang kehilangan sikap pengertian? Mengapa Anda begitu ringan membangun permusuhan pada pasangan yang mestinya merupakan sosok tercinta dan terkasih? Dan mengapa yang lain? Cobalah selami inti permasalahan bersama pasangan Anda. Petakan bersama. Sadari bahwa dalam konflik yang berulang, pasti ada kontribusi dari kedua belah pihak. Hampir mustahil dalam model cekcok yang begini, penyumbang masalah hanya dari suami saja atau istri saja. Dua-duanya pasti punya peran. Hanya besar kecilnya peran barangkali yang membedakan. Saatnya berani jujur, mengakui bahwa sebagai suami Anda tidak sempurna. Begitupun bila Anda sebagai istri. Saatnya membangun komitmen baru,
komitmen bersama demi menjemput perubahan. Mesti ada ikhtiar aktif, tidak menunggu perubahan datang dari langit atau dari luar sana. Bayangkan, Anda dihadapkan pada dua pilihan dan mesti memilih salah satunya. Tetap larut dalam konflik dan tetap begitu-begitu saja, di situ-situ saja, atau berani berubah, berusaha membaik, menjemput perubahan. Anda mesti memilih tetap di level sekarang atau naik level. Tentu, seiring waktu, Anda tidak boleh stagnan di level yang sama. Saat Anda memutuskan membangun rumah tangga, pasti punya cita-cita, punya impian-impian, dan hal-hal indah itu akan makin dekat bila level Anda meningkat dari waktu ke waktu. Kalau Anda mudah cekcok, bagaimana impian indah itu bisa terwujud? Yang ada malah makin jauh, makin sulit teraih. Bukan hanya sulit teraih, yang sering terjadi merasa putus asa, merasa gagal, merasa tidak mampu, kemudian menyerah dan memutuskan berpisah. Bahtera rumah tangga itu karam sebelum tiba di pelabuhan tujuan, dan penumpangnya terpelanting menjadi korban. Inilah saatnya naik level. Anggap masa adaptasi telah cukup. Anda pastinya telah mengerti siapa pasangan Anda, apa yang disukainya, apa yang tidak disenanginya, apa mimpi dan harapannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Saatnya menguatkan saling pengertian, saling memaklumi. Bukan saatnya lagi saling menuntut. Ini saatnya memberi, saling mensupport, saling meredakan ego demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama, kepentingan keluarga. Saatnya menyongsong dunia yang lebih luas, dunia di luar sana, masyarakat, umat, publik yang lebih luas. Arena perjuangan yang juga mesti diterjuni, yang selama ini Anda abaikan karena Anda sibuk bertempur sendiri, ribut sendiri dengan pasangan, memperebutkan kalah menang yang sejatinya hanya pepesan kosong. Cukup sudah menyibukkan diri pada urusan-urusan remeh di rumah. Saatnya menyuguhkan peran untuk sesama dengan potensi dan kemampuan yang Anda punya. Terimalah pasangan sebagaimana adanya. Kekurangannya bukan untuk dicela, bukan untuk jadi bahan amarah, bukan untuk direndahkan. Kekurangan yang ada semestinya untuk diterima dan diperbaiki bersama. Ada saatnya belajar berdamai bila kekurangan itu sesuatu yang tak lagi bisa dirubah. Belajarlah bersikap proporsional, bersikap adil. Tempatkan mana yang prinsip dan mana yang sekedar pemanis. Saatnya fokus pada persamaan. Saatnya merenda yang beda menjadi kekuatan. Pasanganmu adalah manusia terbaik pilihan Allah yang dikirim untuk melengkapi hidupmu, melengkapi kekuranganmu, menyempurnakan kebahagiaanmu. Terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saatnya menuju level yang lebih tinggi, bersinergi, meneguhkan peran keumatan demi meraih ridho ilahi. Sahabatku, mari selalu jaga marwah keluarga menuju keluarga samawa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.